Sudah. Udah live. Udah. Oke. Oke, Mbak Yanti, kita mulai ya. Ya, Tersenyum, Mbak. Ini Vivi. udah live di Facebook nih, Mbak Yanti, dilihat banyak orang, semoga ya, karena ini Ya, Mbak. situasi hari Sabtu mendung. Semoga banyak yang nonton ya. Selamat sore teman-teman semuanya yang lagi mantengin di Facebook. Mbak Yanti, selamat sore. Apa kabar? Ya, jadi teman-teman setelah hampir 3 minggu nih ngobras berhenti. Sekarang kita muncul lagi sama di setiap hari Sabtu ngobrol santai bareng buruh. Kali ini kita akan mengangkat tema mereka yang bertahan tengah gitu ya, mereka yang bertahan, maksudnya teman-teman buruh yang bertahan. Kita akan mengundang 2 narasumber, tapi sepertinya narasumber yang pertama itu masih ada kendala teknis dan sinyal sehingga belum bisa bergabung. Yang sudah bergabung bersama kita itu adalah Mbak Suryanti dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau sering disingkat KSPN. Mbak Yanti ini adalah pengurus ya, pengurus tingkat pabrik. Dia bekerja di PT Mulia Cemerlang Abadi Tangerang yang biasa disingkat MCA. Halo, sepertinya ada masalah sinyal lagi. PT MCA ini sebuah pabrik garmen yang sudah cukup lama berada di Tangerang. Salah satu yang diproduksi, brand yang diproduksi itu adalah H&M ya. Mungkin dari teman-teman penonton ada yang memiliki baju merek H&M atau penggemar merek H&M. Dalam waktu 1 jam ke depan kurang lebih kita akan mendengarkan. H&M ini pabriknya bukan hanya satu ya, H&M di Indonesia pabriknya banyak, salah satunya adalah PT MCA Mulia Cemerlang Abadi. Kita ingin berbincang, kita ingin ngobrol-ngobrol santai ini dengan Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Mbak Yanti bisa mendengarkan aku? Hilang, sinyalnya hilang. Ya teman-teman, beginilah situasi kita kalau lagi sulit dengan jaringan internet ya, karena memang mungkin cuaca juga berpengaruh terhadap jaringan internet. Tapi aku akan sedikit mengulas tentang narasumber yang kedua yang akan menyusul. Dia adalah buruh dan juga bekerja di PT Sepatu Bata di Purwakarta. Yuk, siapa di sini di antara kita yang nggak kenal dengan merek Bata? Bata itu kalau aku kecil itu dari SD sampai SMP sepertinya sepatu yang aku pakai itu adalah sepatu Bata. Selalu menduga kalau sepatu Bata itu adalah merek Indonesia. Tapi ternyata setelah saya searching bukan ya, dia adalah merek dari Czechoslovakia. Tetapi dia sudah ada di Indonesia sejak tahun 1931. Jadi memang udah lama sekali pabriknya ada di Indonesia. Sudah banyak menghasilkan produk dan Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara di mana Bata ini berproduksi atau beroperasi. Dia punya buruh banyak banget di seluruh dunia. Nah ini juga kita akan mendengarkan cerita mereka, buruh-buruh sepatu Bata di Purwakarta yang sebelumnya pabrik paling lama dan besar itu ada di Kalibata, sebelum di tahun sekitar 2009 gitu apa 2010 berpindah ke Purwakarta, tapi di Purwakarta sendiri sebenarnya pabriknya ada sejak tahun 1994. Nah sambil menunggu Mbak Nani Suryani, pengurus PUK FSPMI, semoga sinyalnya segera baik. Aku ingin menyapa Mbak Yanti. Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Halo. Halo, apa kabar Mbak? Iya Mbak Vivi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vivi. Baik. Ya Mbak Yanti baik, ini. Mbak. Baik. Oke Mbak Yanti sudah bekerja di PT MCA Tangerang sudah berapa lama Mbak Yanti?
18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Ini sudah bergabung. 18 tahun itu berarti sejak tahun berapa ya, Mbak? Dari 2001 ya. Dari 2001 dari sampai 2001, 2020. Sampai sekarang ya. Berarti ya 19 tahun. 19 tahun. Sudah bekerja di PT MCA. Mbak, itu PT MCA ini apa aja sih Mbak yang diproduksi? Dari dulu sampai sekarang gitu, yang terakhir. H&M. Dari H&M, merek H&M, ya jaket. Ya kemarin berapa bulan yang lalu sempat kita turun gap, itu untuk hampir 1 tahun lah kita gap. Tapi setelah gap kita jadi H&M. Kalau H&M udah lama Mbak Yanti? Lama, emang dari awal kita H&M. Oke, jadi MCA ini dari awal 18 tahun ya. 18 tahun teman-teman buruh MCA ini menjahit satu merek yang pasti di Indonesia ini sudah nggak asing lah dengan namanya H&M gitu ya. Sempat ada Gap, tapi kemudian utamanya adalah H&M. Nih Mbak, apa yang sedang terjadi nih di PT MCA nih? Karena kemarin kan kita bikin laporan ya, aku juga mendengarkan cerita Mbak Yanti gitu, bahwa MCA Tangerang ini sejak 1 tahun yang lalu melakukan PHK gitu ya. PHK secara bergelombang dan terus-menerus, dan PHK terbesarnya itu saat ini gitu di tengah orang menghadapi COVID. Nah, Mbak Yanti bisa cerita nggak kronologi ceritanya gimana sih Mbak, apa yang sedang terjadi di PT MCA itu? Ya apa ya? Ya dari awal sih emang MCA berdiri sudah mendirikan lagi di cabang Sukabumi. Setelah itu semua memang kita itu bikin kontrak terus seperti itu. Terus setahun yang lalu mungkin emang pihak perusahaan sendiri sudah merencanakan untuk pindah ke Majalengka juga. Maksudnya buka cabang lagi di Majalengka. Ya kan berarti semua kan berkurang tuh, yang dipekerjakan berkurang. Dan akhirnya kan di sini yang kontrak-kontrak itu habis kontrak dihabiskan, kontrak habis dihabiskan. Pas ada COVID, ya sudah dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu, semua banyak dihabiskan kontrak. Mbak, dari awal berdiri sampai sekarang jumlah buruhnya berapa ya Mbak Yanti? Apakah stabil atau naik turun atau bertambah? Kalau dari awalnya sih ya sekitar 1.500-an. Dari awalnya, terus menjadi menurun 1.200, jadi menurun lagi. Intinya dari 25 lane jadi 18 lane, jadi 10 lane, jadi 7 lane, jadi 5 lane, jadi nggak ada lane. Jadi nggak ada lane. Sekarang nggak ada lane sama sekali, berarti nggak ada produksi di PT MCA? Sekarang nggak ada lane, cuman buat sampel saja sih. Untuk saat ini kita sampel saja. Produksinya sampel saja. Nah tadi kan Mbak Yanti cerita ya, kemarin juga kita sempat mempelajari gitu apa yang terjadi di PT MCA. Itu kan yang bekerja sudah puluhan tahun gitu ya Mbak. Bagaimana sih sistem kerja pabrik yang memproduksi H&M ini gitu Mbak? Seperti apa sistem kerjanya selama ini? Iya. Ya sistemnya kontrak sih. Kontrak 3 bulan, perpanjang 6 bulan, perpanjang lagi setahun, perpanjang lagi sampai 2 tahun, 3 tahun, baru jeda off gitu Mbak. Itu dari tahun dari itu Mbak Vivi. Ya dari sejak berdiri memberlakukan kontrak Mbak Yanti. Enggak. Kalau pertama berdiri kita masih karyawan tetap Mbak Vivi. Jadi mulai ada PHK pertama itu di tahun 2003. Setelah PHK-an pertama, sesuai dengan undang-undang, mereka langsung berdiri untuk dijadikan kontrak. Dari situ, dari 2004-2005 itu kita mulai menerima karyawan tapi dengan kontrak gitu Mbak. 2005 sampai dengan sekarang, berarti kalau yang bekerja tahun 2005 sampai sekarang sekitar berapa? 2005 sampai 2020? Ya 15 tahun. 15 tahun itu kontrak gitu ya? Iya, cuman kan gini Mbak, kadang kan 3 tahun off, 3 tahun off. Ada juga yang ibaratnya kita udah 3 tahun off, terus
nggak kerja berapa tahun, kerja lagi kayak gitu loh Mbak Vivi. Ya, Mbak Jadi Yanti kalau dibilang off tuh dia off berapa lama untuk bisa kembali sebulan, bekerja lagi? sebulan, Sebulan. 1 bulan ya. Off 1 Off bulan, 1 bulan. terus kembali Masuk, lagi dengan kontrak baru. iya, Oke. kembali lagi dengan kontrak baru. Dengan begitu terus ya Mbak ya. Halo, aku mau menyapa Mbak Nani. Ya. Sebentar ya Mbak, aku nyapa Mbak Nani. Ya, Mbak Nani apa kabar? alhamdulillah baik. Bagaimana situasi Purwakarta Mbak Nani? Purwakartanya sendiri sih aman-aman aja. Alhamdulillah. Ini Mbak Nani lagi di mana nih? Habis dari perjalanan dari Bandung ini aja masih belum nyampe. Oh Belum gitu lah. Acara serikat atau acara keluarga Mbak? Bukan, saya kan jual online ya. Jadi tadi habis belanja dulu ke Bandung. Oh gitu. Ya, go ekonomi gitu. Ya semangat Mbak ya. Ya, nih Mbak, kita lagi mau bincang-bincang nih tentang bagaimana situasi pabrik sepatu bata di Purwakarta. Mbak Nani juga bekerja di pabrik sepatu bata ya? Masih bekerja sampai sekarang? Ya, masih bekerja. Bagian apa Mbak Nani? Leader di Sewi. Leader di Sewi. Bagian leader. Udah berapa lama Mbak Nani Ya. kerja di PT Sepatu Bata? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, udah buruh tetap dong ya? Ya, udah. Alhamdulillah udah. Nih Mbak Nani nih, apa yang sedang terjadi sekarang di PT Sepatu Bata Purwakarta nih? Mbak Nani bisa cerita nggak sih kabar terbarunya nih apa sih ya gitu? Dengar ada penawaran sedang dilakukan penawaran atau PHK gitu. Ya. Mbak Nani bisa ceritakan? Oh iya, mungkin ini dampak dari COVID ya Mbak ya. Ini kita juga kena PHK ini ya karena dampak COVID juga. Jadi pengeluarannya tetap sama dengan penghasilannya berkurang gitu. Kan udah nggak produksi itu kurang lebih selama 7 bulan ya. Sama sekali nggak produksi sepatu. Jadi gini, kalau totalnya enggak sih ya. Jadi kadang kita dalam sebulan itu seminggu bekerja. Itu pun kalau ada pesanan e-commerce ataupun dari Shopee itu Mbak. Jadi untuk produksinya sendiri yang dibilang mati total sih enggak ya. Cuman kadang sekarang itu udah total aja ya, satu gedungnya udah total. Hanya tinggal di gedung 2 aja yang masih bisa produksi gitu. Itu pun menghabiskan sisa barang yang ada gitu. Kalau untuk gudangnya masih beroperasional sih pesanan Shopee kayak gitu. Jadi kita hanya sekarang kan toko-toko juga udah pada sepi. Jadi kita masuk ke Shopee. Jadi kita kalau ada pesanan Shopee baru gitu. Makanya dari dampak COVID ini ya banyak banget yang ya PHK ini, jadi pengurangan karyawan gitu. Mbak, itu kalau alasan perusahaan kenapa nggak ada produksi, apa ya Mbak? Kenapa berhenti gitu? Berhentinya sih karena kita kan material ya Mbak ya dari mentah gitu kan. Jadi banyak yang di materialnya, kulitnya gitu Mbak. Banyak yang tutup juga mereka. Jadi kita untuk pemesanan bahan mentah itu sulit. Soalnya banyak yang toko-tokonya tutup gitu. Nih Mbak ya. Terus di gudang juga kan kalau kita tetap produksi, penjualannya berkurang, jadi numpuk di gudang gitu Mbak. Jadi kita tetap produksi di gudang numpuk, penjualan kurang, jadi nanti kan banyak rusak juga gitu. Oke. Tadi Mbak Nani bilang nih sudah 7 bulan berhenti produksi. Kalau 7 bulan berhenti produksi artinya kan tidak ada pekerjaan gitu ya. Apa yang dilakukan PT Bata terhadap buruh-buruh yang masih bekerja? Apakah PHK sudah mulai dilakukan di 7 bulan yang lalu atau seperti apa Mbak Nani? Kalau dari awal kita COVID itu alhamdulillah ya Mbak, gaji itu tetap dibayarkan basis. Hanya transport makan sama premi hadir aja yang hilang. Tetap dibayarkan full selama 7 bulan, nggak berkurang
perusahaan tetap membayarkan. Terus dari mulai pertengahan udah mulai penawaran PHK, Mbak. Awalnya kita ditawari nih, dia ada efisiensi 100 orang. Jadi dari 329 orang karyawan PT Sepatu Bata ini ada pengurangan gitu, Mbak, efisiensi 100 orang hingga sampai saat ini gitu. Jadi awalnya dengan orang 50 orangnya menawarkan sendiri, istilahnya sama dengan kita mengundurkan diri lah gitu ya. Kita yang ke pabrik gitu. Untuk sekarang ini sisanya ini perusahaan yang menunjuk dengan alasan ya absensi jelek dan kinerjanya gitu. Jadi perusahaan yang menunjuk. Mbak, itu saya mau nanya nih Mbak, kan di tengah situasi orang sulit cari pekerjaan, tadi dibilang ada teman-teman yang menawarkan diri untuk mundur gitu ya dari pekerjaan. Itu gimana Mbak? Itu apakah ada tawaran dulu dari perusahaan yang meminta atau teman-teman yang berinisiatif? Jadi gini, perusahaan membuka nih, perusahaan dengan ininya membuka siapa yang ingin berhenti bekerja gitu, istilahnya PHK lah gitu. Silahkan perusahaan memfasilitasi dengan PHK ini dengan nominal yang perhitungan menurut PKB 2 PMTK gitu kan, dibayarkan sesuai PKB dan ya lumayan banyak orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang kinerjanya bagus justru yang mengajukan gitu. Oke, itu berapa Mbak 2 PMTK dapatnya? Kira-kira? Kita kan perhitungannya kita dari mulai kontrak 2010 bekerja sih emang lama ya, dari 2005 juga ada gitu. Cuman dulu buruknya Bata dulu itu kita nggak ada sistem kontrak, jadi kita hanya kerja harian dulu. Jadi dihitungnya itu dari 2010 pas begitu kontrak Bata gitu. Ada yang 2008, ada yang 2010. Kurang lebih kita keterimanya 101 juta gitu, Mbak. Itu pun udah berikut pajak, udah ditambah 15% dengan perhitungan 2 PMTK gitu. Terus tadi sekarang perusahaan menunjuk dengan alasan apa tadi, kinerjanya jelek gitu ya, absensi. Padahal kan sudah 7 bulan berhenti produksi, Mbak Nani ya. Jadi perhitungan yang absensinya jelek sama kinerjanya jelek itu bukan dilihat dari pas begitu COVID, tapi sebelum-sebelumnya. Jadi kita dari bekerja misalkan dari 2008, kita dinilai gitu. Jadi penilaian dari situ. Kadang kita sering alpa atau sering izin, sering nggak masuk. Nah, dinilai dari situ. Oke, ini perusahaan lagi ini ya Mbak ya, lagi bertaktik nih mereka. Ini sebelum lanjut ke Mbak Nani, aku mau lanjut ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, kalau di PT MCA gimana? Bagaimana proses PHK-nya nih Mbak di masa COVID? Apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu? Ya, intinya pengurangan terus. Jadi sekarang tinggal 100 karyawan lah mungkin ya. Tetapnya mungkin tinggal 70-an. Sisanya kontrak. Dan untuk PHK, apa Mbak? Pengurangannya seperti apa Mbak Vivi? Pengurangannya seperti apa? Apakah ditawarin seperti yang Mbak Nani cerita tadi? Enggak. Ya, kalau MCA pengurangannya ya habis kontrak sudah selesai gitu Mbak, tanpa ada asih apa gitu, uang kompensasi apa gitu, enggak. Cuman makanya kemarin pihak serikat sendiri berusaha untuk memperjuangkan biar yang kontrak-kontrak keluar ini mendapatkan kompensasi gitu loh Mbak. Kita kemarin berusaha seperti itu. Terus Mbak, jadi itu karena semuanya kontrak, jadi walaupun mereka sudah bekerja belasan tahun gitu nggak dapat apa-apa, diberhentikan kontrak. Iya. Diberhentikan begitu saja. Iya, habis kontrak udah. Soalnya kontrak Mbak, jadi mereka habis kontrak sudah gitu. Terus apa alasan perusahaan, Mbak Yanti? Kan kita tahu ya H&M itu brand yang
besar dan produksinya banyak. Iya, mungkin mau pindah di LYG di daerah Majalengka, Mbak. Perusahaan bilang Jadi jadi udah nggak ada produksi lagi di sini gitu loh, Mbak. oke, kalau nggak ada Walaupun Uh-uh. walaupun ordernya banyak, sebenarnya sih ordernya banyak, Mbak. Cuman untuk Tangerang sendiri nggak dikasih kerjaan gitu, nggak dikasih kerjaan, emang nggak dikasih produksi. Jadi semua ada di Sukabumi sama Majalengka. Oh begitu ya. Jadi Mbak Yanti ini dari Mm-mm. bulan Maret sampai sekarang, Mbak Yanti ada pekerjaan nggak di perusahaan? Ya, ya pekerjaannya cuma di bagian sampel saja sih. Cuma ada di bagian sampel saja, terus yang lain-lainnya bagian finishing untuk saat ini masih mengerjakan stok baju gitu. Masih H&M yang dijahit? Iya. Masih. Sampelnya berarti sampel H&M ya? Ya, sampelnya. Ya. Halo? Sampelnya Ya. yang dijahit sampel? Ya, sampelnya. Terus sekarang Iya, sampel. buruh yang bekerja di MCA tinggal berapa nih Mbak sampai hari ini? 100 orang mungkin ya. 100 orang. Total semuanya atau hanya bagian produksi aja, Mbak Yanti? Semuanya. Dari MD, dari staff, dari semuanya. Semuanya 100 orang gitu ya. Mbak Yanti bagian apa nih sekarang? Bagian umum. Bagian umum. Oke, aku mau ke Mbak Nani nih. Mbak Nani, sekarang di PT Bata tinggal berapa Mbak buruhnya Mbak? Sekarang ini kurang lebih karyawannya aja berapa ya? Kemarin 300 dikurangi 100 orang, berarti 200 ya. Kurang lebih 200, tapi masih banyak di pusat Jakarta bagian kantornya gitu. Kalau yang di Purwakarta sendiri bagian produksi 200 gitu ya? Kurang lebih segitulah, soalnya masih proses PHK gitu. Masih berlanjut. Nah, terus kemudian aku mau tanya nih Mbak, ini kan sedang ditawari gitu ya, ditunjuk langsung kata Mbak Nani tadi. Nah ya. Itu apa yang dilakukan serikat Mbak? Maksudnya upaya-upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman FSPMI ya terhadap situasi ini gitu? Mungkin bisa sharing. Kalau untuk yang ditawari, kemarin yang ditawari gitu ya, serikat nggak bisa berbuat apa-apa soalnya istilahnya anggota sendiri yang mau, perusahaan selama tidak menyalahi aturan PKB ya sah-sah aja gitu. Dengan alasan COVID ini emang peraturannya diperbolehkan mem-PHK gitu. Tapi untuk yang ditunjuk ini kan sebagian orang kalau kemarin yang ditawarin karena kitanya yang mau. Nah, sekarang yang ditunjuk ada yang tidak mau. Istilahnya menolak lah untuk di PHK. Nah, sekarang serikat lagi berusaha gitu, lagi menjalankan bipartit. Jadi masih dalam proses. Berapa orang Mbak Nani yang ditunjuk oleh perusahaan? Yang ditunjuk kurang lebih 35 orang. Kurang lebih segitulah 30-an lebih yang ditunjuk. Oke, Mbak Nani dalam masa COVID ini ya sebagai pengurus serikat tadi kan sedang bipartit gitu ya. Ada kesulitan-kesulitan nggak sih tantangan apa sih yang dihadapi teman-teman serikat melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan di tengah situasi sekarang ini? Ya sangat sulit banget ya Mbak, soalnya kita udah memasuki ke 2 ya untuk perundingan ini gitu ya, bipartit ini. Kesulitannya itu ya istilahnya yang ditunjuk orangnya ini menolak keras dan masih ingin tetap bekerja, sementara perusahaan ini juga menolak keras untuk mereka untuk bekerja gitu. Jadi tetap ingin mem-PHK, tapi kita pengurus serikat ini sama dibantu oleh perangkat KC pun kita lagi berusaha biar teman-teman ini yang menolak bisa bekerja kembali gitu. Jadi tapi sekarang mereka nggak bekerja Mbak Nani? Kita lagi nggak bekerja soalnya Mbak. Jadi yang masuk ini hanya gudang. Jadi hanya gudang yang udah mempersiapkan ini. Yang masih bekerja normal itu hanya bagian gudang. Oh oke. Berarti Mbak Nani ini udah nggak bekerja berapa lama Mbak? Dari kalau nggak bekerjanya dari bulan Maret, cuman kadang kita ditelepon ada barang, kita masuk kerja gitu, seminggu kadang
kadang seminggu, kadang berapa hari gitu. Jadi dalam seminggu 1 harinya 10 orang untuk ngebersihin kan sepatu tuh berjamur gitu. Tapi untuk ini aja hanya cleaning-cleaningnya aja. Dibayar Mbak? Upahnya full dibayar sama perusahaan selama bekerja dari rumah atau tidak bekerja? Alhamdulillah kalau kita masuk bekerja pun kita seminggu uang makan, uang transport itu ada. Tapi kalau kita tetap bekerja dari rumah, kita hanya mendapatkan basisnya aja. Nah, upah ini ya, UMR ya, upah basis ya. Upah basis itu berarti selama ini Mbak Nani sudah hampir berapa bulan Maret sampai bulan sekarang Mbak bekerja dari rumah? Kurang lebih 7 bulanan lah. Bekerja dari rumah ya? Nah, bekerja dari rumah. Oke. Emang bisa Mbak pabrik bata bekerja dari rumah atau sebetulnya diliburkan gitu? Pada intinya mah diliburkan gitu ya Mbak ya. Jadi kita hanya menunggu instruksi dari atasan, kita ditelepon leader-leadernya kalau butuhkan nih pabrik lagi butuh orang gitu. Kita datang bekerja, kalau nggak ada ya udah kita di rumah. Oke, aku mau ke Mbak Yanti nih. Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti lagi sinyalnya jelek. Nani, kamu nih selama di rumah kan ngapain aja nih? 6 bulan kan biasa bekerja setiap hari ya. Nah, makanya sekarang tuh lagi gini ya Mbak, istilahnya kita nggak boleh ketergantungan dengan perusahaan ya. Soalnya kedepannya kita nggak tahu bakal PHK atau bakal diberhentikan atau apa gitu kan Mbak. Apalagi ini ancaman-ancaman Omnibus Law ini nih yang kita sangat mengerikan gitu kan. Iya. Yang di rumah tuh. Halo. Saya sendiri gitu ya, jualan baju, untuk ekonomi aja. Sudah lama Mbak jualan online, Mbak Nani? Ya, mulainya selama COVID ini aja. Jadi mengisi kesibukan lah gitu dengan berjualan gitu Mbak. Oke, aku mau ke Mbak Yanti nih. Mbak Yanti, ini kan juga MCA ini kan pada masa COVID nih Mbak Yanti, PT MCA memberikan hak-haknya Mbak Yanti sebagai pekerja tetap gitu? Ya, tetap diberikan hak kita, masih tetap dibayarkan sesuai hak kita. Cuman dalam kondisi seperti ini, jujur saja, ketika perusahaan ini bilang PT MCA ini di Tangerang tidak tutup, tapi yang bikin was-was karyawan itu barang-barang yang sudah tidak, barang-barang itu kayak mesin-mesin gitu udah dibawa diperjualbelikan di daerah Majalengka. Jadi kan apa ya jujur kita khawatir gitu. Mau seperti apa, bilang nggak tutup tapi barang-barang pada dibawa. Udah kosong berarti pabrik? Iya, kosong. Ya, tinggal buat sampel saja sih. Oke. Ya. Ini Mbak Yanti. Ya, tinggal buat sampel aja, mesin buat sampel sama buat office saja sih. Ini Mbak Yanti, bagaimana proses advokasi teman-teman KSPN terhadap kasus ini Mbak di PT MCA? Bisa cerita nggak sudah sejauh mana, terus upaya-upaya apa yang dilakukan? Ya kita berusaha ya untuk serikat, ketika yang di bawah kan pasti Mbak Yanti sinyalmu jelek. Mbak Yanti suaranya putus-putus. Oke, Mbak Yanti sinyalnya hilang. Aku ke Mbak Nani nih. Mbak Nani, menurut Mbak Nani, PT Bata akan tutup atau bagaimana sih Mbak Nani? Maksudnya dari pertanyaan banyak, inilah kekhawatiran. Ya, kalau informasinya dari pusat sih, Bata Purwakarta itu nggak akan tutup. Karena pusat di Indonesia kan kalau PT Sepatu Bata itu TBK ya.
Ya. Pusat di Indonesia ya di sinilah di Purwakarta ini gitu. Jadi insya Allah kedepannya pun Bata ini nggak akan tutup. Justru sekarang karena PHK hanya 100 orang, sebagiannya tidak ada PHK, itu kedepannya masih akan terus berjalan gitu. Sampai kapan Mbak maksudnya kapan dia akan, menurut Mbak Nani, kapan akan beroperasi lagi nih setelah 7 bulan gitu? Kalau dia nggak tutup gitu ya? Menurut informasi, mudah-mudahan sih ya, menurut informasi sampai akhir tahun ini, jadi tahun depan di awal tahun itu akan beroperasi normal kembali gitu. Berarti dengan orang yang seadanya sekarang gitu. Oh, nggak ada rekrutmen atau buka baru gitu? Belum ada perekrutan, rencana perekrutan belum. Jadi kita akan menormalkan kembali nanti kalau emang udah banyak pesanan lagi gitu, material udah normal, kita udah bekerja normal, kemungkinan bisa kita merekrut lagi gitu. Ini Mbak, di tengah COVID, gimana aktivitas serikat buruh Mbak? Kan ini Mbak Nani kan ketua, bukan ketua, pengurus ya? Mbak Nani ketua atau apa? Bukan, di bidang perempuan. Oke, bidang perempuan nih Mbak Nani. Bagaimana nih Mbak aktivitas keserikat buruhan nih Mbak selama PT Bata atau Mbak Nani tidak berkantor gitu? Apakah berjalan atau ikut tersendat juga di tengah COVID ini Mbak Nani? Kita dibikin ini ya Mbak, grup kan, ada grup. Jadi setiap informasi kayak sekarang nih terbarunya untuk mogok nasional dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Oke. Kita biarpun kita libur, istilahnya libur lah ya Mbak ya, kita akan tetap ikut mogok nasional. Kita akan ke pabrik, kita akan di PT tanpa bekerja, tapi kita istilahnya ikut mogok nasional gitu. Kita semua FSPMI Bata ini akan kumpul di pabrik gitu. Oke, jadi konsepnya nanti itu mogok nasional ya Mbak Nani ya? Ya, untuk nanti mogok itu ya kita tetap kita jalankan instruksi dari serikat, dari atas, dari perangkat, semua kita akan ke pabrik gitu. Berarti duduk-duduk di pabrik itu atau melakukan sesuatu di pabrik? Entah, ya mungkin paling kita biasanya kita sambil berkonsolidasi gitu Mbak. Oke. Sharing pengurus sama anggota yang sekarang lagi terjadi ini PHK gitu. Mbak, selain persoalan advokasi nih Mbak, PHK gitu, dan Mbak Nani sebagai bidang perempuan Mbak, ada nggak advokasi-advokasi yang juga sedang ditangani oleh PUK Sepatu Bata gitu yang terkait dengan persoalan perempuan? Alhamdulillah sih kalau di PT Sepatu Bata ini untuk perempuannya cuti haid, cuti melahirkan itu mengikuti PKB gitu. Jadi nggak ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Di tempat, di perusahaan pun ada tempat ASI gitu. Jadi memfasilitasi. Kalau sebenarnya perusahaan ini sangat bagus gitu. Untuk orang-orang yang ininya tidak mempersulit, tetap membayarkan hak-hak dari perempuan ini gitu, mendapatkan cuti haid gitu. Buruh perempuannya berapa Mbak Nani di Sepatu Bata? Buruh perempuannya ini lebih banyak dari laki-laki kalau di Bata ini ya. Kurang lebih hampir 200-an kemarin keseluruhannya. Gitu. Keseluruhan 200, terus kemudian yang kemarin mengajukan pengunduran diri itu banyak perempuan atau banyak laki, Mbak Nani? Kebanyakan perempuan. Kebanyakan hampir perempuan. Dari kalau di Sepatu Bata itu ada 2 serikat ya Mbak ya. Jadi yang di serikat SPMI-nya aja hanya yang keluar ya anggota itu yang ditunjuk plus yang mengajukan diri itu kurang lebih 52 orang gitu. Jadi kita kehilangan anggota 52 orang. 52 orang perempuan semua, Mbak? Enggak, ada laki-lakinya. Tapi lebih kurang lebih lebih perempuan. Ya. Menurut Mbak Nani, kenapa lebih banyak perempuan yang mengajukan pengunduran diri gitu? Kurang tahu ya, mungkin kalau laki-laki ini dia harus menafkahi ya, jadi dia lebih mempertahankan, mencari kerja kan susah. Kalau si perempuan ini kan mereka suaminya ada yang bekerja, jadi fokus ke ngurus anak gitu. Oke, tapi semua Bata tetap ya Mbak ya? Statusnya tetap, nggak ada yang kontrak Mbak Nani? Ada, jadi dari 329 orang kemarin itu sebelum PHK ada kontrak. Kurang lebih 29-an itu
kontrak. Mereka yang sudah Masih mereka yang ditunjuk atau mereka masih bekerja, Mbak Nani? ada yang habis Januari, ada yang habis bulan Oktober ini gitu. Oh, oke. Jadi masih ada yang kontrak sekarang ya, Mbak ya? Masih ada kontrak. Ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, Ya. tadi pertanyaan yang terputus, gimana nih Mbak, teman-teman KSPN menghadapi situasi MCA? Bagaimana proses teman-teman berdialog dengan negosiasi dengan pihak perusahaan atau juga mungkin dengan pihak brand ya, merek H&M? Apakah ada komunikasi atau seperti apa? Bisa cerita Mbak Yanti tantangannya, kesulitannya? Ya kalau kita sih ya. Untuk saat ini kita sudah bicarakan sama pihak perusahaan sendiri. Intinya MCA ini mau seperti apa ke depannya, karena banyak yang di bawah menanyakan dan mungkin mereka juga akan khawatir. Ketika seperti itu kita sudah komunikasi juga sama pihak perangkat ya, DPD, DPW, DPN. Kita sudah bicarakan gitu, kita sudah kita sudah ngomong harus seperti apa antisipasinya gitu. Soalnya di sisi lain perusahaan bos itu bilang sudah mau pindah ke Majalengka sana, kalau nggak mau ambil 30 juta. Pastinya kan tidak mau lah Mbak gitu. 30 pastinya juta. Karyawan itu tidak mau. Ya kalau nggak mau ambil yang 30 juta. Nah, sedangkan kita mengundurkan diri saja mendapatkan 30 juta. Masa yang kita ibaratnya masih kerja di situ, kita ditawarkan ke sana, masa kita dipaksa suruh ngambil 30 juta kan nggak mungkin, Mbak. Kalau dalam aturan pun ketika kita tidak mau dipindah pekerjakan kan, kita harus mendapatkan satu kali ketentuan gitu loh, Mbak. Ya pasti kita masih nggak mau lah seperti itu. Nah, di sisi lain pihak perusahaan juga bilang kalau PT MCA ini kita tetap bertahan, tidak tutup gitu. Maksudnya di sisi lain seperti itu. Maksudnya tidak tutup, teman-teman mau bertahan. Ya pihak personalia lah ya, pihak perusahaan sendiri ya bilang pokoknya MCA sini tidak tutup, cuman yang ada hanya sampel sama office saja gitu. Okay. Nah, kita kan menanyakan bagaimana dengan bagian-bagian yang lain seperti finishing gitu. Kita kan nggak bisa menerapkan ketika mereka di bagian finishing kita terapkan di bagian sampel kan nggak mungkin bisa lah ya Mbak gitu. Kalau nggak belajar dulu. Nah, mereka pihak perusahaan bilangnya untuk diperbantukan saja gitu. Untuk di bagian yang lainnya diperbantukan di bagian sampel gitu. Oke, ini Mbak Yanti, kalau ya, dari kita menanyakan ya. Kalau dari teman-teman KSPN, dari Mbak Yanti ya. dan teman-teman, tuntutan ke perusahaan apa Mbak? Ya, kita pinginnya ketika seperti ini terjadi, kita antisipasinya ya bagaimana caranya ketika kita dipindahkan untuk ke Majalengka, kita bilang tidak mau, tapi kita minta iniin semua gitu loh Mbak. Kita minta timbal baliknya lagi gitu. Intinya pas kita bilang nggak mau, tapi ketika kita punya keluarga, ketika kita punya anak, punya suami, bagaimana dengan mereka ketika kita pindah di sana gitu? Apa gaji mungkin akan lebih diinikan gitu saja sih. Kalau nggak mau kan mereka pastinya akan ngasih 2 kali ketentuan menurut undang-undangnya gitu loh Mbak. Ya harusnya kan 2 kali ketentuan ya. Kita karena teman-teman udah kali. Apalagi Majalengka lebih upahnya dibanding Tangerang ya. Tangerang berapa Mbak Yanti UMR-nya? Tangerang 4325. 4325. Nah ini Mbak Terus Mbak Yanti, menurut Mbak Yanti sendiri, apakah perusahaan akan tutup? Menurut Mbak Yanti? Saya rasa sih kalau dibilang tutup, ya antara tutup sama enggak lah ya gitu. Ya masih setengah-setengah gitu. Soalnya ketika kita di sampel saja, sampel pun juga prosesnya kan lama Mbak. Dan harus sabar, kalau orang sampel itu kan berbeda dengan produksi. Kalau produksi kan tiap hari kita dikejar dengan target 1 jam itu 200. Kalau di sampel ya nggak bisa begitu gitu loh Mbak. Jadi akan lama lah. Mbak Yanti pernah ditawari oleh perusahaan Mbak?
Saya belum pernah ditawarin sendiri, belum pernah. Saya belum pernah ditawarin, cuman saya dipindahkan ke sampel gitu saja sih Mbak. Saya dipindahkan ke sampel, ketika ke sampel saya nggak mau gitu. Saya kerja di sampel 1 hari, saya nggak mau. Nggak mau ya Mbak ya. Terus sekarang di mana dong Mbak Ya, kerjanya? Bagian apa maksud saya? saya di bagian umum. Saya di bagian umum. Pernah ini nggak Mbak berkomunikasi? Soalnya gimana? Pernah berkomunikasi dengan brand, dengan H&M kan? 18 tahun menjahit mereknya H&M kan? Dengan situasi ini apakah teman-teman pernah mungkin ketua ya. Mungkin itu ketua ya. Kalau untuk pengurus yang lainnya mungkin belum pernah lah ya gitu. Maksud saya untuk saat ini. Advokasinya kemana? Kita baru sama perangkat saja. Sama perangkat, oke. Ya kita sama perangkat, kita ke dinas. Ya itu saja sih dulu. Soalnya ketika hak kita masih diterima, kita mau melapor juga kan, yang ada kita malah dibalikin Mbak. Kan saya masih butuh kamu, kan saya nggak PHK kamu gitu. Jadi kita antisipasi dulu sih Mbak sebelumnya. Oke. Terus Mbak yang kemarin yang di PHK nih, yang kontraknya habis, ada yang diadvokasi nggak Mbak Yanti? Iya, mereka diadvokasinya biar mendapatkan uang kompensasi. Itu pun sudah. Cuman belum dibagi aja sih, masih proses. Oh, ya kemarin iya, disetujui ya kompensasi mereka namanya, yang Mbak? Iya kompensasi. Bukan. Kalau bukan kompensasi. Bukan pesangon. Kenapa tapi perusahaan nggak bisa memberikan pesangon Mbak? Padahal kan mereka di PHK dan mereka bekerja udah cukup lama juga ya di PT MCA. Ya dia bilangnya seperti itu. Saya cuma bisa ngasih seperti ini gitu. Itu aja pihak perusahaannya. Oke, yang tapi tadinya kan kompensasinya berapa Mbak Yanti yang disetujui kedua belah pihak? 500 juta ya. Satu orang 500 juta? Atau? Bukan, itu untuk dibagikan ke kemarin yang mengasih hak kuasa saja. Oke, itu berarti dibagi ke berapa buruh, Mbak, pekerja? Sekitar 160-an lah ya. Sekitar 160-an lah, Mbak. Ya, jadi nanti 500 juta itu dibagi kepada teman-teman yang memberikan, yang dikuasakan itu ya, yang menguasakan. Iya. Dan sekitar 100 orang. Berapa? 100 orang. 160-an orang lah. Ya, 160-an orang lah. Oke, Nani, gimana nih Nani situasi Purwakarta secara keseluruhan nih di masa COVID ini? Kan banyak pabrik garmen, banyak pabrik lah di Purwakarta, itu gimana nih Nani? Pantauan kalau kamu? Di Purwakarta, ya kalau di Purwakarta emang istilahnya banyak ya pabrik di sini. Yang di sini tuh di Purwakarta garmen tuh banyak yang tutup gitu. Iljin, PT Dada itu udah tutup. Kalau yang di masa COVID, Mbak, situasi COVID ini? Yang di masa COVID ini di pabrik di BIC juga di kawasan banyak yang diliburkan dengan banyak lah, ada yang gajinya tidak dibayar full, hanya setengahnya, ada yang juga dibayar full gitu. Hampir rata-rata mereka bekerja ya sama dari rumah. Kadang di request untuk masuk baru bekerja begitu, Mbak. Oke. Berarti serikat disibukkan dong dengan banyak ini ya, kasus-kasus walaupun masa COVID gitu, kasus banyak dong Mbak Nani. Kasus yang terbanyak ya kasus PHK di sini lagi ngehit PHK ini. Oke, berapa Mbak jumlah PHK Mbak Nani, tahu nggak kira-kira di Purwakarta yang ditangani oleh FSPMI sendiri di Kabupaten Purwakarta? Kurang tahu ya kalau untuk keseluruhan, kurang tahu, soalnya dari satu perusahaannya aja masih berjalan gitu, jadi belum terlihat anggota SPMI-nya berapa gitu. Oke. Soalnya masih banyak. Mbak Nani, kalau di situasi di Tangerang Mbak Nani
Gimana Mbak Nani? Mbak Yanti, sorry, Mbak Yanti. Iya. Namanya sama nih, Suryanti, Suryani. Ya, ya, ya. Kalau di Tangerang Ya. bagaimana sih? Kalau di Tangerang ya ada yang pindah juga sih, cuman mereka berani kasih 2 kali ketentuan, tapi mereka bilang ini untuk pindah ke daerah tanah Jawa gitu. Ada yang seperti itu PT-nya, ada juga yang menawarkan untuk di PHK gitu. Ada berani juga. Itu di sepatu, rata-rata di sepatu yang berani itu. Oke. Terus nih, akhir nih, ini sudah nggak terasa, sudah hampir jam 5. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan Mbak Yanti? Apa kata-kata penutup atau harapan, atau mungkin ada ingin sesuatu disampaikan kepada pemerintah atau? Ya, kita pinginnya ketika perusahaan ini seperti ini ya, kita pinginnya semoga bisa baik dan bijak aja dalam menyikapinya gitu. Oke. Terus pemerintah jangan sampai kita tetap menolak undang-undang Omnibus Law, jangan sampai disahkan gitu. Ikut aksi nggak Mbak KSPN nanti? Untuk KSPN sendiri tidak ada instruksi ya, soalnya dari KSPN sendiri banyak yang berdampak PHK. Oke. Jadi kita kalau kita tetap mendukung, mensupport menolak undang-undang Omnibus Law, tapi kita tidak ikut untuk turun gitu. Oke. Semangat ya Mbak Yanti. Oke, Mbak Vivi. Mbak Nani, gimana persiapan pemogokan nih di Purwakarta? Kan STMI lumayan banyak pabriknya di Purwakarta. Gimana persiapan teman-teman di sana, Mbak? Ya persiapan kita hanya sebagai anggota sih kita nunggu instruksi dari atas ya Mbak ya, dari Ketua PUK, dari perangkat KC gitu kan. Persiapannya sendiri kita di Purwakarta untuk masing-masing perusahaan anggota FSPMI ini wajib mogok gitu. Jadi kita akan mengikuti instruksi itu untuk mogok bekerja. Tetap kita di pabrik tanpa bekerja gitu. Oke. Tapi nggak mobilisasi ke Jakarta ya Mbak? Itu belum, masih dalam ini. Kalau diperbolehkan kan Jakarta kita lagi PSBB ya kalau ini. Jakarta sampai tanggal 11 ya. Ya, mungkin makanya kita nggak diinstruksikan untuk biasanya kan kita kalau mogok nasional semua anggota kita ke Jakarta biasanya dengan berapa bis gitu. Untuk sekarang ini untuk saat ini belum, soalnya kita masih nunggu diperbolehkan apa enggak. Soalnya di sana masih PSBB. Oke, ini Mbak Yanti, Mbak Nani terakhir kali nih ingin apa ingin disampaikan, apa ingin kata-kata penutup dari Mbak Nani nih? Saya sih berharap banget ya Mbak ya, untuk soalnya ini akan dampaknya besar juga ke depannya ya. COVID ini cepat berlalu, jangan sampai dijadiin apung gitu kan Mbak ya, untuk COVID ini banyak banget gitu sekarang dijadiin bisnis itu COVID ini, kita kan yang ngerasain dampaknya gitu kan besar banget gitu. Untuk kedepannya sampai akhir tahun ini mudah-mudahan ya cepat berlalu lah COVID ini gitu. Untuk pemerintah juga ya, kita bukan hanya buruh semua ya, dari undang-undang Omnibus Law ini sangat menyengsarakan gitu ke depannya. Mudah-mudahan mendengar gitu ya Mbak ya, tidak sampai disahkan gitu undang-undang Omnibus Law ini, karena ini menyengsarakan kami buruh, penerus kami juga nanti, anak-anak kami juga gitu. Jadi dampaknya sangat buruk banget ini di undang-undang Omnibus Law ini. Mudah-mudahan sampai disahkan gitu. Ya. Kita menolak keras. Semangatnya sama Mbak. Kita menolak Omnibus Law disahkan. Ya, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Ngobras kali ini. Bagi yang menonton, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Nani, ke Mbak Nani, Mbak Suryanti atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami tentang situasi pabrik. Saya tahu tidak mudah ya sebagai buruh yang
sekarang hidup di masa COVID banyak sekali persoalan, tetapi semangat berjuang itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan gitu ya, berserikat, memperbesar serikat, dan selalu menjaga kesehatan agar stamina kita selalu full, agar perjuangan kita juga tetap berlanjut. Baiklah teman-teman semua, acara Ngobras ini saya tutup. Mbak Nani, Mbak Yanti, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau COVID sudah selesai, saya akan main-main ke Purwakarta atau ke Tangerang ya. Kita bisa kumpul-kumpul bareng. Iya. Teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara Ngobras minggu depan, setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore. Ciao. Terima kasih. Dadah. Sama.